Halo teman-teman, selamat datang di channel Layar Cerita. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang seru banget. Dan untuk alur cerita film ini diperankan oleh artis cantik dan juga seksi. Dan siapakah pemainnya? Ini dia pemainnya. Yang pertama ada Angelica Carvantes. Yang kedua ada Sunshine Crush. Yang ketiga ada Alan Dizon. Yang keempat Chas Garcia. Dan juga ada Queen Carrillo serta Giat Arroyo. Dan yang lainnya. Seperti apa keseruan dari alur cerita film yang berjudul An Affair to Forget? Inilah untuk alur cerita filmnya. Oscar adalah seorang seniman dan Oscar selalu menghabiskan waktu untuk melukis. Dan tidak tanggung-tanggung, Oscar melukis makhluk hidup. Contohnya, Oscar sedang melukis orang gadis cantik. Dan ini benar-benar seksi banget. Dan kesibukan ini membuat rumah tangganya menjadi tidak harmonis. Dan istrinya jarang tersentuh. Istrinya bernama Rowena meratapi rumah tangganya yang tidak harmonis. Dan tiba-tiba HP-nya berbunyi. Dan itu ternyata telepon dari polisi mengabarkan anaknya ditangkap oleh kepolisian. Dan suami istri sudah tidak akur dan anaknya pun bermasalah. Dan dia pun langsung berganti dan OTW ke kantor polisi. Dan bukannya minta maaf, anaknya yang bernama Charles malah cuek dan merasa kalau tidak ada masalah dan tidak tahu diri. Dan ibunya datang untuk membebaskannya. Jadi di sini dia terlibat perkelahian. Selain harus dibebaskan, dia juga disuruh ganti rugi yang sangat banyak. Dan di sini dia itu bersikap beda dengan bapaknya. Carlos sangat menurut. Dia senyum-senyum seakan menunjukkan kalau si Carlos ini tidak salah. Dan dia pun bingung, anak dan bapak sama aja. Dan jadi Rowena ini adalah pengacara, bukan sembarang pengacara. Rowena ini adalah salah satu pengacara yang paling terkenal di kotanya. Dan hari ini dia kedatangan salah satu klien barunya, Ibu Olivia. Dan Ibu Olivia ini ingin menggugat suaminya yang berselingkuh. Dan suaminya ini berselingkuh. Dan Wena pun meminta semua bukti, aliran dana, dan juga bukti lainnya yang bisa menguatkan kalau suaminya Ibu Olivia ini benar-benar selingkuh. Dan beda urusan kantor dan juga urusan rumah. Dan di kantor memang Wena mengurusi masalah rumah tangganya lain. Dan padahal rumah tangga Wena pun tidak begitu harmonis. Dan contohnya untuk malam ini seharusnya Wena dan Oscar ada acara, tetapi Oscar malah menolak datang dengan alasan sibuk untuk melukis. Dan Wena pun tidak bisa berkata apa-apa. Dan padahal Oscar sedang bersama model yang sangat menggemaskan. Dan mau gak mau ya Wena harus datang sendirian ke acara ini. Jadi Wena ini mau ketemu dengan teman kuliahnya yang dulu. Melihat Wena yang sendirian, temannya pun jadi bertanya-tanya. Wena pun menjelaskan bahwa Oscar sedang mempersiapkan pameran lukisan yang nanti akan dia kerjakan. Dan suami temannya malah nyerocos. Dia mengatakan jika biasa saja dan Oscar tidak mau untuk mendengarkan. Dan dia tidak malu kalau ada istri yang lebih sukses. Dan Wena ini benar-benar sangat sukses sekali ketika menjadi pengacara. Dan membuat Oscar minder pada dirinya sendiri yang seorang seniman biasa saja. Dan Rowena pun malah sakit hati dan pergi meninggalkan temannya ini. Rowena pun mampir ke toilet. Di sana dia merenungkan apa iya dirinya sudah tua sehingga Oscar cuek kepadanya. Dan tiba-tiba muncul seorang gadis lucu. Gadis itu memuji kecantikan Wena. Dan ketika Wena tidak percaya diri, di sini dia malah memujinya. Gadis ini bernama Beth. Dan gadis yang selingkuh dengan suaminya Ibu Olivia tadi. Tapi di sini Wena belum nyadar. Dan di sisi lain Charles dengan santainya meminjam mobil ke ayahnya. Dan kejadian kemarin disita oleh ibunya. Oscar pun dengan santai mengizinkan Charles untuk membawa mobilnya.
dan Charles nongkrong bersama teman-temannya di klub langganan mereka. Dan di sini teman-temannya menanyakan bagaimana respon orangnya dan setelah menjemputnya di kantor polisi kemarin. Dan tiba-tiba salah satu temannya nyerocos kalau ibunya Charles, si Wena, sangat cantik dan mempesona. Dan mendengar hal ini, Charles langsung mendaratkan salam olahraga kepada temannya. Dan jadi selanjutnya mereka pun malah baku hantam. Dan karena sudah seperti ini, Charles minta bantuan bapaknya. Charles menelpon Oscar untuk menjemputnya. Dan hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan Wena. Dan di pagi harinya Wena bertanya-tanya kemana suaminya tadi malam. Dan Oscar yang malas ribut di sini menutupi apa yang sebenarnya terjadi kepada anaknya tadi malam. Singkat cerita, di kantornya Ibu Livia kembali datang dengan membawa beberapa bukti kalau suaminya benar-benar berselingkuh dan membayar sewa apartemen. Dan selain menyewa pengacara, ibunya membayar detektif untuk mengumpulkan bukti-bukti yang bisa memberatkan suaminya kalau dia benar-benar selingkuh. Di saat Olivia pergi, dia tidak sengaja mau menjatuhkan sebuah foto. Itu adalah fotonya Beth lengkap dengan nomor telepon di belakangnya. Dan di malam harinya si Charles datang ke rumah membawa teman. Dan temannya ini benar-benar keren banget. Wena malah marah-marah kenapa yang dibawa modelan seperti ini. Tapi Charles bodo amat dan menggandeng gadis ini ke kamarnya. Dan dia main ehem-ehem tanpa memperdulikan sekitar. Singkat cerita, Wena pun bertemu dengan Beth, di mana dia menyuruh Beth untuk menggoda suaminya yaitu si Oscar. Karena si Wena ini cemburu karena apakah suaminya benar-benar mata keranjang dan selingkuh di belakangnya. Beth tersenyum lebar, ya ini memang pekerjaannya. Menggoda laki orang adalah panggilan hidupnya. Beth harus melaporkan apapun yang terjadi kepada suaminya kepada Rowena. Dan rombongan rumah tangganya pun sudah menyebar kemana-mana. Contohnya Ibu Olivia ini sampai menganggap bahwa yang menjadi kepala rumah tangga adalah si Rowena. Dan dia selaku pengacara dianggap sebagai wanita tangguh. Dan sedangkan suaminya si Oscar hanya sebagai pelukis dan diam di rumah. Dan benar saja, sesampainya di rumah, Rowena terkaget melihat mukanya Charles yang lebam, bahwa dia itu babak belur. Rowena pun heran kenapa Oscar dan Charles menutupi apa yang terjadi. Rowena pun marah-marah dan menunjukkan bahwa dialah yang paling berkuasa. Oscar pun sudah malas untuk berdebat dengan istrinya, tetapi Oscar lebih memilih untuk tidak mengalah dengan menghindari pertikaian yang tidak perlu. Singkat cerita, Beth memberikan laporan kepada Rowena. Dia sudah bertemu dengan Oscar. Beth mencari perhatian supaya Oscar memperdulikannya dan dia berpura-pura kepleset sehingga Oscar membantunya. Mereka pun berkenalan. Dan terkejutnya Rowena saat Oscar mengaku bahwa dirinya masih lajang dan belum menikah. Beth pun langsung menceritakan bahwa Oscar bagaikan kuda liar yang mencari mangsa untuk diluluh lantakan. Beth yang tidak bisa berbuat apa selain pasrah dengan tentunya menikmati. Raut wajah Rowena pun tentu sangat kecewa. Ternyata suaminya seperti itu di belakangnya. Dan tidak sampai di situ, dia berjanjian untuk bertemu kembali dengan Oscar. Dan dia pun sangat santai, dia sudah mengenal satu sama lain. Beth menawarkan dirinya untuk menjadi model lukisan Oscar. Dan dia makin tidak percaya dengan kelakuan suaminya. Ternyata memang Oscar menjadikan model lukisannya menjadi tameng untuk berselingkuh di belakang istrinya. Dan Rowena pun tetap membiarkan Beth untuk bersama suaminya dan selalu memberikan laporan kepadanya. Dan sampailah yang ditunggu-tunggu, benar-benar kejadian di malam ini. Oscar mencegat Beth untuk memberikannya jatah asupan bergizi 5 sempurna.
Dan di sini mereka pun berhasil menggoyahkan mobilnya yang terparkir. Oscar memilih di bawah dan tidak membiarkannya untuk menari-nari di atasnya. Dan ini malam yang begitu indah ya. Dan malam yang indah di sini mengharuskan ada tetesan air mata dari wajahnya Wena, dan di sini Beth menceritakannya sambil tersenyum. Dan tidak cuma suaminya aja, Beth juga menggoda anaknya yaitu Charles. Beth datang ke tempat tongkrongan anaknya dengan pakaian yang sangat mempesona. Dan di sini Charles tidak akan melepaskan Beth begitu saja dan mereka bertukar nomor HP. Dan sore harinya Beth tiba-tiba datang ke kantornya dan Rowena pun kaget kenapa tiba-tiba dia nongol. Dan dia memberikan lipstik yang mungkin akan membuat Rowena terlihat lebih muda. Selain itu, Beth pun mengungkapkan bahwa dia sangat menikmati bercocok tanam dengan suaminya Rowena. Dan dia pun ketagihan. Rowena pun menjadi emosi dan dia mengusirnya, dan Rowena juga memberhentikan Beth dan menyudahi semuanya. Jadi Rowena ini mempunyai kebiasaan setiap dia merasakan tidak nyaman, Rowena selalu menggores telapak tangannya seperti ini. Dan singkat cerita, Oscar mengajak Rowena untuk datang ke pameran seni. Dan untuk memikat suaminya, Rowena pun mengoleskan lipstik yang dia dapatkan dari Beth. Dan Rowena pun dicuekin saja. Oscar lebih asyik dengan model yang ada karena selalu dicuekin dan membuat hati Rowena kacau. Dia pun malah menelpon Beth dan justru datang ke apartemennya. Di sini Rowena malah meminta Beth untuk mempraktekkan adegan kuda-kudaan dirinya dengan Oscar, dan dia pun gesek-gesek secara bergantian menggunakan posisi gunting satu sama lain. Dan ternyata terungkaplah bahwa Rowena ini pernah memiliki mantan pacar, seorang wanita juga jauh sebelum dia menikah. Dan hal itu ditutup rapat dari suaminya. Singkat cerita, saat kembali ke rumah, Oscar dan Rowena berdebat panjang. Oscar akhirnya kehabisan dan kesabaran. Oscar mengungkapkan bahwa dia sudah lelah dengan hubungannya dengan Rowena. Rowena selalu memandang Oscar rendah, hanya seorang seniman dan di rumah saja, dan berbeda dengan Rowena, seorang pengacara dan dihormati. Dan di sini Rowena justru tidak terlihat seperti itu. Rowena menganggap mereka suami istri dan bukan saingan. Faktanya Rowena yang lebih sibuk dan tetap saja tidak merubah fakta bahwa Oscar adalah suaminya. Dan sehebat apapun istri, yang pasti akan membutuhkan dukungan dari suami tercinta. Akhirnya fakta yang mencengangkan pun terungkap bahwa sebelum menikah dengan Oscar, Rowena ini sudah punya anak. Namun anak tersebut diserahkan ke orang lain. Dan bertahun-tahun menikah, Rowena menyimpan rapat-rapat fakta ini. Dan di malam inilah akhirnya Rowena menceritakannya kepada Oscar. Dan akhirnya untuk meredakan ketegangan di malam ini, Oscar pun langsung mengunboxing Rowena di tempat ini juga. Singkat cerita, di keesokannya Beth kembali muncul di kafenya. Tapi Rowena tidak di kantor, dia pun dicuekin oleh asistennya Rowena. Beth pun diam-diam membongkar dokumen yang ada. Dan dia tidak sengaja membuka entah dokumen apa. Dia pun, si Beth ini syok parah. Dan diam-diam bahkan Beth sampai mengawasi rumahnya Rowena. Beth melakukan rencana terakhirnya, yaitu menggoda Charles dengan sebuah telepon. Di sini dia langsung OTW untuk ketemu Beth. Mereka pun tidak perlu waktu lama dan langsung digiring ke atas kasur, seakan-akan mereka berdua sudah tahu apa yang bakalan terjadi selanjutnya. Namun setelah selesai bermain, Beth mempunyai rencana lain kepada Charles. Dia memberikan obat kepada air minumnya yang membuat Charles langsung tepar tidak sadarkan diri.
Beth langsung menelpon Rowena untuk memberitahu kalau Charles sudah dalam genggamannya. Rowena dan Oscar pun tanpa pikir panjang langsung menuju ke tempatnya Beth. Namun sampai di sana, mereka langsung disambut dengan pistol yang membuat mereka terkaget-kaget. Apalagi saat Oscar bilang bahwa ternyata Oscar ini tidak bermain kuda-kudaan bersama Beth. Justru dari awal Oscar sudah menolak berkenalan dengan Beth. Jadi selama ini apa yang dikatakan Beth adalah bohong. Beth cuma berpura-pura membuat cerita palsu, karena itulah yang sebenarnya dia ingin Rowena dengar. Rowena lebih percaya kalau suaminya berselingkuh, tapi ternyata tidak. Oscar pun membiarkan dirinya untuk melepaskan Charles dan tertembak. Dia mulai kehabisan darah. Plot twist di sini akhirnya terungkap bahwa ternyata Beth adalah anaknya Rowena yang dibuang saat dulu kala. Dan dokumen yang Beth jadi di sini adalah ayahnya Beth, yaitu tertulis bahwa ibu kandung Beth adalah Rowena dan Beth adalah anak kandungnya Rowena. Makanya muka Beth benar-benar kecewa dan tidak percaya. Yang selanjutnya terjadi, Beth malah mengakhiri hidupnya sendiri. Dan Beth tidak sanggup menerima kenyataan ini dan dia pun akhirnya filmnya selesai. Dan untuk teman-teman di rumah, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa.